Jogja. Siapa yang bisa buat beskap? Terus saya, Pak Imam keliling. Akhirnya ketemulah saya di Sumbang, kain badui. Kemudian terjadilah yang ada di kepala saya ini. Ada yang model Solo, ada yang model Jogja. Tapi ini saya tidak akan bicara itu. Kemudian makanya saya bilang 300 kilo itu. Saya datang kepada Jayabaya, saya datang kepada Kiai Asro, saya datang kepada Kiai Mate dan sebagainya. Saya sudah mulai lakukan itu. Tapi itu bukan maksud malam ini. Kan gitu. Saya bilang, saya nggak punya duit. Dan sekarang ini saya akan diadu. Kan gitu. Makanya saya bilang, udahlah. Tapi bagi saya enteng itu. Kalau ini sampai orang Jawa tahu semua. Makanya saya mencoba untuk mempersonifikasi sebagai orang Jawa. Kalau sampai gagal, berarti ini tanggung jawab kita bersama. Ya kan? Jadi kalau Pak Mbak Suro Jawa Manunggal, apalagi. Saya kepengen itu dibuktikan. Nah, Ibu Bapak sekalian, hari ini itu tidak itu. Tetapi saya kemudian, karena saya kepingin pensiun, saya mulai tanya kepada kawan-kawan. Ada yang kepingin jadi anggota DPRD? Mulailah saya ada didik. Saya tanya, ayo kamu mau lewat mana? Saya lewat, mana di namanya? Kamu Priok dan kawan-kawan, Cipudas dan Kode Tommy, yang seorang Cina Beteng. Kamu kepingin mana? Saya kepingin Karawaci, Kota Tangerang. Oke, banyak, semua oke, saya tanya. Bahkan, Ibu sekalian, ketika saya mau lengser, saya kemudian didatangi oleh Pak Bambang Suwondo bersama tokoh Jawa, apa namanya, siapa? Apa namanya? Oh, ya enggak, artinya apa itu? Kata paguyuban apa? Pak Bambang datang ke saya. Pak, saya orang Jawa, ini. Saya tidak minta 1 rupiah pun. Saya bilang, saya akan cek Pak Bambang. Saya keliling Jawa Tengah. Kode Tommy ada? Saya keliling Jawa Tengah. Saya cek sound tentang Pak Bambang Suwondo. Saya panggil DPC ketua DPC Kota Tangerang. Siap nggak kamu kawal Pak Bambang Suwondo? Jadi ini Pak Bambang datang sini tetap mesti bakti lah. Ini saya jelaskan kepada teman-teman orang Jawa. Jadi saya lakukan itu. Karena kebetulan ada orang Jawa yang menyodorkan diri, saya tangkap. Nah, kemudian saya ditanya, siapa lagi yang kamu persiapkan? Maka saya kemudian berpikir, saya harus membawa Abraham Garudo Laksono untuk maju. Nah, ini ada di sebelah kiri saya. Kan gitu. Makanya Ibu Bapak sekalian, saya hari ini mau matur kepada Ibu Bapak sekalian, kalau Abraham Garudo Laksono mau berangkat perang dan saya minta restu kepada Bapak Ibu sekalian. Meskipun saya tahu, kayak contoh misalnya, Mbah Suro tidak nyoblos, nggak akan nyoblos Abraham. Karena apa? Dapelnya Abraham itu dari Cisauk sampai Solear dan tidak melewati Cibodas dan tidak melewati Pasar Kemis. Tapi bagi saya ini pokoknya istilahnya aura restu yang hari ini saya minta. Dan gitu. Ada yang ngomong saya tidak dukung, tidak apa-apa. Tapi sebagai orang Jawa saya minta restu. Dan saya antarkan Abraham untuk berangkat mulai besok, untuk berangkat tarung di arena sebuah pertempuran yang kalau direstui orang Jawa yang ada di Tangerang Raya, barangkali dia akan menang. Amin. Saya bilang, siapa yang mau nemeni Abraham?
Mulailah Mbah Suro datang ke Padepokan. Dia ngomong kalau dengan saya menang, oh, lo siap dorong, oh, gitu. Dan nanti saya buatlah dari ini. Buatlah yang namanya posko Abraham. Iya. Saya bilang, Mbah Suro segera diinventarisir. Padepokan ada 10 padepokan yang akan menjadi basis di sini. Kita buat posko. Caranya gimana? Mbah Suro ngomong begitu. Caranya, paguyuban itu disiapkan, kemudian ada legitimasi, ada badan hukumnya, kita kasih CSA. Kemudian 10 paguyuban itu masing-masing kita kasih 50 juta. Kemudian silakan yang 40 juta untuk ini, yang 10 juta silakan dibuat posko. Saya ngomong ke Mbah Suro seperti itu. Ini bukan janji dan ini bukan ini loh ya. Ini obrolan saya dengan Mbah Suro. Kemudian Pak Imam, Mbah Suro nggak akan nyoblos, tapi biarlah dia akan gendong dari Cisauk sampai Jambi. Ya, Cisoka, Jayanti. Ya itu yang saudara-saudara tak sebutkan. Ada 13. Kemudian Pak Imam ngomong, saya juga akan dampingi Pak. Saya bilang, ya jadi sekarang ini Mbah Suro dan Pak Imam yang akan mendampingi AB untuk jalan. Kemudian misalnya Bapak Ibu, loh kok hanya Mbah Suro dengan Pak Imam? Ya, ini saya baru ketemu Mbah Suro dan Pak Imam. Kalau mulai besok semua saya akan dampingi Pak, saya akan dampingi, bahkan saya akan ada di depan. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Dan gitu. Ini yang perlu saya sampaikan seperti itu. Ibu bapak sekalian, karena saya melihat Abi, ini anak saya yang kecil. Saya melihat anak dia juga, dan yang satu tidak berbakat di dunia politik. Yang satu, dia tidak punya hati nurani kemanusiaan yang tinggi. Tetapi mereka senang menolong, tetapi dimensinya kemanusiaan, tapi tidak ada dimensi-dimensi politisnya. Yang nomor satu anak saya dokter. Dan itu, AB ini pernah ada 3 kali peristiwa yang akhirnya saya mengatakan anak ini baik dan anak ini harus menjadi politisi. Kalau wajah politik di Banten ini akan lebih manusiawi. Saya ingat betul ketika dia umurnya 9 tahun. Ketika dia umur 9 tahun, dia ikut perjalanan ke Timur Tengah. Dia ikut perjalanan Timur Tengah, kemudian di tembok ratapan dia menyampaikan kesaksian-kesaksian. Kemudian beberapa teman-teman pembina spiritualnya ngomong ke saya, hari ini ada anak kecil memberikan kesaksian yang luar biasa. Saya bilang, ya, namanya siapa? Namanya Abraham. Ini luar biasa. Saya diam saja. Kalau saya hanya, kenapa anak itu kalau di rumah diam saja? Tetapi ketika dia ketemu dengan beberapa pembina spiritual, dia bisa menyampaikan hal yang bagus. Itu di tembok ratapan di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, pada saat AB ini kelas 2 SMP. Ada kelas 2 SMP, dia ditugasi, disuruh ibunya ke pasar. Ada orang Batak yang sedang memukuli anaknya. Anaknya kelas 3 SMP, lulus, mau masuk SMA, gagal. Ketika dia digebuki, anak kecil itu tanya, Bapak jangan begitu. Kenapa? Ada masalah apa? Diselesaikan saja masalahnya. Dia cerita, anak ini goblok, bodoh, ini nggak bisa masuk. Oh, kalau persoalan kepingin masuk sekolah,
Ayo ke tempat saya akan carikan solusinya. Anak itu kemudian sekolah di SMA 23 karena saya minta kepada SMA 23 agar menerima anak itu. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, kemudian ada seorang Cina kaya, kemudian menjadi miskin karena dia kena tumor otak, dia kena kanker otak. Uangnya semua, harta kekayaannya habis, dari mobil, rumah dan sebagainya, karena mereka itu habis biaya. Sehingga suatu saat dia ngomong, saya nggak mau lagi diobatin kalau saya hanya berobat di rumah sakit umum. Dia menganggap rumah sakit umum itu rumah sakit jelek. Kemudian akhirnya ketemu dengan Abi, kemudian dia ngomong, tante kenapa dan sebagainya. Akhirnya dia ngomong, tante bagaimana kalau tante menggunakan BPJS tetapi dioperasi, dirawat di rumah sakit yang baik. Rumah sakit mana? Pelni. Akhirnya dia urus ke DPR di Komisi 9, kemudian itu tanpa saya. Kemudian akhirnya dia difasilitasi dan tante ini akhirnya dioperasi di katakanlah di Pelni, dan kemudian dia dikembangkan lagi ke rumah sakit Darmais. Ini kasus. Saya bilang anak ini suka membantu, maka saya bilang ini harus jadi politisi. Jadi bukan karena anaknya, saya tidak. Dan saya tahu AB ini di kota Tangerang hanya sekolahnya sampai kelas 2 SMA. Jadi saya sebagai orang tuanya saya bilang, kau tidak boleh manja, kau tidak boleh cengeng dan sebagainya. Pada saat itu ternyata dia menjawab maki-makian saya itu. Kemudian saya tidak tahu, cari beasiswa. Kemudian belum sampai kelas 3, dia kelas 2 sudah ikut persamaan SMA di Australia. Lulus dalam waktu 8 bulan. Dari situ kemudian dia sekolah di James Cook, Universitas Australia Negeri yang ada di Singapura. Untuk 4 tahun, lulus dalam 2 tahun. Dia pulang, dia ngomong, kau belum tahu mengenai pergerakan. Kemudian saya kuliahkan, saya kursuskan, namanya Deddy Swapranata, yang awalnya menjadi tokoh pergerakan yang menjatuhkan Soeharto, dan dia tokoh di balik Malari, namanya Deddy Swapranata. Dia belajar dari politik, konstelasi politik internasional. Kemudian dia tidak ngerti Pancasila. Ya. Maka saya bawa kepada Mas Sudaryanto, gurunya Riyamisa Riyaputri, belajar tentang ideologi, belajar tentang Pancasila. Kemudian dia belajar tentang kebudayaan kepada Mas Toro. Dan yang terakhir saya ngomong, kamu Kristen, kamu harus belajar tentang Islam. Islam sebagai ideologi. Mereka belajar kepada Gusmis Juheri Misrawi yang sekarang menjadi duta besar Tunisia. Setelah ini semua dia lakukan, saya bilang kamu lulus. Masuk kepada PDI Perjuangan. Ketika masuk PDI Perjuangan, dia tidak melalui PKP, PKM. Dia ikut PKU. Dia ikut PKU, pendidikan kader utama. Dia lulus dan menjadi 5 besar. Nah, setelah itu saya baru ngomong, ini boleh sebagai kualifikasi calon caleg. Sehingga setelah itu saya malam inilah saya mendeklir, saya menyampaikan kepada para tokoh dan para tokoh
pasti tahu nomor telepon saya. Atau setidaknya kalau tidak, bisa tanya kepada yang. Silakan kalau kritik kepada saya, beri masukan kepada saya. Tetapi hari ini barangkali orang yang pertama yang matur terhadap orang Jawa bahwa AB mau ikut perang. Ini mungkin barangkali orang pertama. Dan gitu. Nah, tinggal pertanyaan. Kalau Bapak, Ibu, ya kan? Saya yakin pasti kalau orang Jawa mengestoni, memberi restu. Lah, kalau memberi restu itu artinya apa? Mempunyai tanggung jawab moral tentang hal itu. Kan gitu. Ini satu cara. Saya ingat persis peristiwa ketika saya tahun 2009. Saya ketika 2009 saya lihat situasi dan sebagainya, saya datang kepada kakaknya istri saya yang namanya Beguk Purnomo Siti, Bupati Wonogiri. Saya datang, Mas Beguk, saya kalau perang di Tangerang kalah saya. Ini gimana caranya? Tapi caranya ini, saya bilang, caranya saya minta Mas Beguk kirim orang ke Tangerang dan cari orang-orang Wonogiri, dan kemudian kita akan bersama-sama berjuang. Tahun 2009 itu Mas Sopo ya? Yang orang Wonogiri, Mas Sarno. Mas Sarno ketemulah dengan Mbak Suro, ketemulah dengan almarhum Pak Suroto, ketemulah dengan Mas Cipto, ketemu dengan macam-macam, dan saya ketemu dengan Pak Katman. Saya menang. Waktu itu dia ngomong, Ananta Wahana, orang Sunda. Terus bilang, ayo kita reokan di Remaja Kuring. Saya menyampaikan pidato dalam bahasa Jawa Kroningi. Orang langsung ngomong, bener, ini Ananto Wahana. Saya menang. Kan gitu, saya ini cerita. Dan saya menang terus. Ya, itu. Meskipun saya pindah-pindah. Karena kalau ini yang saya perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya kan kadang-kadang setelah orang Jawa banyak nyalek, saya ngomong, waduh, saya nggak mau konflik kan gitu. Kemudian saya ganti menggarap Cina Benteng. Ketika Cina Benteng mulai banyak nyalek gitu, saya nggak mau kemudian merusui Cina Benteng, saya nggarap NGO anti korupsi. Kemudian ketika kemarin saya lihat banyak orang Jawa mendukung Marinus Kea. Saya sampaikan, ketika ada orang Jawa mendukung Marinus Kea, udah saya nggak ke situ saja. Nanti konflik, nggak mau. Doanya perang di langit, ya kan? Kalau doanya perang di langit, gimana Pak Imam? Kurang baik Pak, katanya begitu. Maka saya pada saat itu saya ngomong, saya harus mengkoordinir gereja. Jadi gini, ada 6 kali saya dilantik menjadi wakil rakyat, saya berkali-kali saya akrobat untuk mencapai itu. Dan yang terakhir ini bukan karena bukan karena persoalan kampanye. Waktu itu saya sudah merasa saya tidak punya rencana ini, saya tidak punya rencana nyalek. Sebetulnya saya sudah tidak punya beban. Ketemulah saya dengan Pak Kiswanto. Dia ngomong, apa kebutuhan dia, di Jatilan, Dolala itu, di tempatnya Mas Yudi sana, apa kebutuhannya? Kami butuh seragam, kami butuh legalitas. Ayo kalau begitu, ada 4 paguyuban saya undang. Saya kalau nggak salah, Mas Kis, ada namanya Pak Blorong, mana saya tadi lihat, ya Mbah Blorong. Kemudian Mas Bambang ini bawa Wonosobo, terus ada lagi satu lagi apa?
jaranan, ada 4. Kemudian ayo kita kasih CSA masing-masing 25 juta. Kemudian saya bilang, ini kita kasih legalitas, tidak dalam rangka kampanye, tapi saya ingin memberikan contoh. Waktu itu saya ingin mengkonsolidir bagaimana kebudayaan Jawa ini agar eksis. Dan waktu itu ngomong, Pak, saya nggak punya sekretariat. Saya bilang, kalau kamu nggak punya sekretariat, boleh bersekretariat, boleh berekspresi di Padepokan Kebangsaan Karangtumalitis. Dan mari kita diskusikan bagaimana kehadiran budaya